Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang terhormat Ibu Kaum Kurikulum, Ibu Kesiswaan, Sarana dan Prasarana, Kaum Humas, dan yang saya kasihi seluruh Bapak Ibu Guru Dewan Pegawai, Bapak Ibu Guru Senior, dan rekan-rekan sejawat yang saya cintai pada pagi hari ini. Yang pertama, terima kasih untuk waktu dan kesempatan Bapak Ibu pada hari ini, berkenan untuk boleh berada di sini. Saya di sini untuk berbagi praktik baik. Saya sebagai calon guru penggerak angkatan 9 mewakili sekolah SMA Adi Aksa Inde mau berbagi praktik baik tentang budaya positif untuk pembelajaran, untuk menunjang proses pembelajaran yang ada di sekolah kita ini. Langsung saja Bapak, yang pertama sebagai insan yang lemah, kita patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Untuk itu kita semua diberikan kesempatan untuk boleh berdoa secara ataupun iman dan kepercayaan kita masing-masing. Waktu dan kesempatan saya persilakan. Mari kita hening sejenak. Selesai. Saya langsung saja, materi kita pada hari ini yaitu diseminasi atau penyebaran pemahaman tentang budaya positif yang ada di lingkungan sekolah. Bapak Ibu, kata budaya positif ini mungkin sudah pernah Bapak Ibu dengar ataupun belum. Saya percaya saya di sini masih guru baru dan Bapak Ibu di sini adalah guru-guru hebat. Di depan saya itu adalah Bapak-bapak Ibu guru hebat, guru-guru senior, pasti punya pengalamannya lebih jauh daripada pengalaman saya. Untuk itu, kira-kira budaya positif itu pernah tidak terlintas dalam pikiran Bapak Ibu atau pernah tidak selama di lingkungan sekolah ini kita terapkan? Bagaimana Bapak Ibu? Kira-kira budaya positif ini apa yang bisa Bapak Ibu tangkap untuk kegiatan pada hari ini? Budaya positif itu yang seperti apa? Apakah di sekolah ini kita sudah terapkan hal yang seperti itu? Silakan Ibu ini. Budaya positif itu yang pertama, setiap pagi kita apel pagi dan arahan pagi. Nah, sebelum selesai arahan itu kita harus berdoa. Itu budaya positif untuk mengenal siswa-siswi kita bahwa Tuhan itu lebih dari segala sesuatu. Ya, baik, betul. Salah satu apa yang disampaikan oleh Ibu ini adalah salah satu contoh penerapan budaya positif itu adalah kita menanamkan nilai religius pada anak-anak. Kita sudah melakukan itu setiap hari. Sebelum mulai proses pembelajaran dan mengakhiri proses pembelajaran, kita diawali dengan berdoa. Jadi contoh-contoh hal-hal positif yang seperti itu adalah merupakan budaya positif. Oke, baik. Untuk lebih jelasnya, budaya positif tadi sudah disampaikan oleh Ibu Eni bahwa tapi lebih detailnya untuk pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, perubahan paradigma belajar. Kemudian adanya motivasi perilaku manusia. Kemudian yang berikutnya disiplin belajar. 5 posisi kontrol guru. Nilai-nilai kebajikan, keyakinan kelas.
kebutuhan dasar manusia dan segitiga restitusi. Kedelapan submateri ini itu menyangkut dengan budaya positif. Jadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Eni tadi, contoh perilaku tentang nilai religius itu sudah termasuk dalam budaya positif. Jadi itu yang dilakukan oleh anak-anak. Itu bagaimana kita menanamkan nilai-nilai kebajikan yang ada di sekolah ini. Dan itu sudah salah satu termasuk dalam konsep budaya positif. Kemudian kita masuk untuk yang pertama itu pembelajaran paradigma baru. Paradigma baru ini contohnya itu pembelajaran itu yang berdiferensiasi. Maksudnya metode pembelajaran itu yang paradigma baru itu adalah metode yang berpusat pada siswa. Kalau metode lama itu guru yang mengambil peran penting, artinya metode pembelajaran itu yang masih monoton, guru yang berpusat. Sedangkan paradigma baru itu pembelajaran yang berpihak pada murid. Anak diberi kebebasan untuk mengembangkan minat dan bakatnya. Jadi kita guru tidak lagi mengambil posisi untuk membentuk mereka, tetapi kita menuntun, mendampingi mereka, kita memfasilitasi mereka. Mereka yang akan mengembangkan karakternya mereka sendiri, mereka yang menentukan pilihan hidupnya mereka yang sendiri untuk proses pembelajarannya itu mereka yang berperan aktif di dalam kelas. Jadi itu yang pertama itu singkat saja metode pembelajaran yang berpusat pada siswa. Guru hanya sebagai fasilitator, pembimbing. Nah, di dalam pembelajaran paradigma ini, menurut Ki Hajar Dewantara itu bahwa pendidikan itu menuntun anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan, terutama termuat dalam profil pelajar Pancasila. Jadi Bapak Ibu, untuk profil pelajar Pancasila pasti kita sudah tahu. Ada 6 elemen yang terdapat dalam profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Beriman, kita sudah menanamkan anak-anak kita dengan nilai religius. Kemudian berakhlak mulia, kita juga sudah mulai menerapkan tentang 5S. Bagaimana anak berakhlak mulia, bagaimana anak berperilaku sopan. Jadi itu termasuk dalam berakhlak mulia. Tutur kata anak-anak itu seperti apa? Itu termasuk contoh dalam berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global. Jadi kalau berkebinekaan global itu kaitannya dengan nilai-nilai budaya. Kira-kira di sekolah kita ini kita sudah tanamkan nilai budayanya apa? Contoh halnya seperti kita para guru setiap hari Jumat kita menggunakan atau memakai seragam busana daerah. Berarti kita sudah termasuk dalam elemen profil pelajar Pancasila kedua, yaitu berkebinekaan global. Atau kegiatan-kegiatan lain yang memasukkan dengan nilai-nilai budaya kita. Kemudian yang ketiga itu adalah mandiri. Mandiri ini anak diberi kebebasan untuk mengembangkan bakat dan minat mereka. Yang berikut bergotong royong. Bergotong royong ini artinya adanya kerjasama di antara kita para guru, baik terhadap siswa, terhadap orang tua, dalam hal ini komite, adanya kolaborasi atau kerjasama di antara kita. Itu menunjukkan bahwa elemen profil pelajar Pancasila pada gotong royong. Jadi kita dan guru-guru boleh bekerja sama, antara guru dengan siswa maupun siswa dengan siswa, antara rekan-rekan guru, kita saling berkolaborasi di sini. Kemudian yang berikutnya bernalar kritis dan kreatif. Jadi ini dituntut bahwa anak-anak itu mulai berpikir kritis terhadap perubahan zaman maupun secara alam maupun dengan zaman sekarang ini. Serta yang terakhir itu adalah kreatif. Kreatif itu anak pasti harus kreatif. Kita kembali lagi tadi paradigma baru. Kita memberikan kesempatan anak untuk berekspresi dan mengembangkan bakatnya. Kemudian kita masuk di miskonsepsi tentang teori kontrol. Jadi dalam teori kontrol ini ada ilustrasi tentang guru bagaimana mengontrol murid. Kemudian
Kemudian dari situ ada ilustrasi bahwa semua penguatan positif, efektif dan manfaat. Kemudian ada ilustrasi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kemudian ilustrasi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Dan ini miskonsepsi tentang teori kontrol. Bagaimana peran guru? Apakah kita termasuk dalam keempat miskonsepsi ini? Bahwa kita itu peran kita untuk mengontrol murid. Kemudian kita sebagai orang dewasa untuk memaksa terhadap anak-anak. Jadi itu miskonsepsinya. Kemudian kita masuk yang kedua itu tentang bagaimana disiplin positif. Nah, disiplin positif ini berasal dari kata disiplina yang artinya itu belajar. Itu disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah untuk menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi kita pasti mau anak-anak kita tuh mempunyai nilai-nilai kebajikan itu dan memiliki motivasi intrinsik. Nah, nilai-nilai kebajikan seperti apa? Nilai-nilai yang disepakati itu bersama terlepas dari tingkat perbedaan suku, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai-nilai kebajikan yang pertama itu dilihat dari profil pelajar Pancasila. Jadi keenam elemen itu termasuk ke dalam nilai-nilai kebajikan. Kemudian adanya nilai toleransi, rasa hormat, adanya integritas itu yang termasuk dalam nilai-nilai kebajikan. Ada keingintahuan, percaya diri dan komitmen. Kemudian dengan yang ketiga itu adalah keterampilan hidup atau life skill. Itu yang dapat dipercaya, lurus hati, menjadi pendengar yang aktif, kemudian tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri. Jadi ini termasuk dengan bagaimana seperti pertemuan kita sebelumnya Bapak Ibu berkaitan dengan kita memimpikan atau cita-cita murid kita di masa yang akan datang. Jadi kita mau murid kita itu seperti apa? Itu kita masih kaitkan dengan cita-cita yang kemarin. Selanjutnya materi yang berikutnya itu tentang kebutuhan dasar manusia. Kalau kebutuhan dasar manusia pasti kita semua tahu Bapak Ibu. Orang belajar ekonomi juga tahu tentang kebutuhan dasar manusia. Ada yang tahu Bapak Ibu di sini? Kira-kira apa saja kebutuhan dasar manusia? Termasuk kita yang ada di sini. Sandang, pangan, papan. Ya, sandang, pangan, papan. Nah, itu betul juga. Itu dalam istilah mata pelajaran ekonomi. Nah, kita juga belajar tentang itu. Nah, untuk lebih detailnya, kebutuhan dasar manusia itu segala sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan apa yang kita miliki untuk tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, contoh seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Eni tadi, 5 kebutuhan dasar manusia. Di sini itu yang pertama, tadi betul sandang, pangan, dan papan. Yang pertama itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Jadi ini kalau kita berkaitan dengan anak-anak, bagaimana anak-anak untuk bertahan hidup. Contohnya apa? Kebutuhan bertahan hidup. Ada yang tahu Bapak Ibu? Iya, kebutuhan untuk bertahan hidup. Kira-kira apa untuk kita? Makanan dan minuman. Makanan dan minuman itu yang pertama, yang penting. Kebutuhan pokok. Itu contohnya kebutuhan pokok. Kemudian kebutuhan akan cinta dan kasih sayang. Kita mau diterima, kita mau kita dihargai di mana-mana. Anak juga seperti itu, Bapak Ibu. Murid-murid kita juga mau seperti itu. Bukan hanya kita yang mau dihargai, tetapi mereka juga punya perasaan untuk dihargai. Ada rasanya cinta kasih, saling menghargai. Mereka mau juga seperti itu. Mereka juga memiliki kebutuhan dasar dalam pribadi mereka.
Kemudian yang ketiga itu kebutuhan akan kebebasan. Nah, kebebasan itu atau istilah dalam bahasa Inggrisnya itu freedom. Kemudian ada kebutuhan kesenangan dan kekuasaan. Nah, kebutuhan kesenangan itu mereka lebih suka untuk bermain game. Dan kita lihat anak-anak sekarang itu lebih sukanya itu kebutuhan kesenangan. Dalam belajar di kelas pun mereka tidak pernah lupa dengan HP untuk main game atau bermain di luar dengan teman-teman. Jadi mereka juga memiliki kebutuhan itu. Kemudian kebutuhan akan kekuasaan, contohnya itu seperti mereka ingin menjadi pemimpin di sini. Kalau siswa mungkin mereka mau terlihat, mereka menunjukkan ke kita tuh kalau mereka bisa. Mereka mau menjadi ketua kelas. Jadi anak-anak seperti itu pasti mereka ingin, mereka punya kebutuhan itu untuk tentang kekuasaan, power, kekuatan, penguasaan diri. Jadi itu sama halnya dengan kita, baik siswa maupun kita para guru. Kita memiliki 5 dasar kebutuhan manusia yang itu. Kemudian saya lanjut untuk materi yang berikutnya tentang motivasi perilaku manusia. Nah, berkaitan dengan 5 kebutuhan dasar tadi, di sini ada motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Kemudian itu motivasi eksternal yang berasal dari luar dengan untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi kita berbuat sesuatu hanya untuk mendapat imbalan, atau saya mau buat ini untuk mendapat pujian. Misalkan saya contohnya saya datang pagi-pagi ke sekolah setiap hari. Itu saya mau menunjukkan bahwa menunjukkan ke para pimpinan bahwa saya ini rajin. Tapi bukan niatnya dari dalam diri saya sebagai seorang guru saya datang pagi, tetapi saya ingin dipuji oleh kepala sekolah. Oh, bahwa Ibina itu setiap hari datang pagi, rajin. Nah, itu contoh motivasi itu yang berada dari luar diri kita. Jadi perilaku kita itu seperti itu. Dan apakah kita menghindari hukuman? Atau contoh salah satunya misalkan kalau dalam lingkungan sekolah ini kita contohnya dalam pemeriksaan administrasi misalnya. Atau ya contohnya seperti itu, untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan mungkin kita tidak hadir pada saat itu. Dan itu hal-hal perilaku seperti itu yang perilakunya itu berasal dari motivasi eksternal, dorongan dari luar seperti itu. Sedangkan motivasi dari dalam diri kita itu internal, itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu contohnya. Jadi kita mau menunjukkan kalau contoh yang ini perilaku, kita menunjukkan ke mereka bahwa saya ini bisa. Jadi saya buat ada maksudnya, bukan buat dengan rela atau melakukan dengan rela, tetapi ada maksud tertentu. Jadi perilaku seperti itu. Kemudian di sini ada hukuman, ada konsekuensi dan restitusi. Saya lanjut. Nah, di sini materi yang berikutnya itu tentang posisi kontrol guru. Satu itu di sini ada 5 posisi kontrol guru. Itu yang pertama itu posisi sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah, yang ketiga itu sebagai teman, yang keempat itu sebagai pemantau, dan yang kelima itu adalah sebagai manajer. Jadi itu peran kita guru, dan kita harus memahami setiap aspek-aspek ini, mana yang perlu kita terapkan sebagai guru. Misalkan ini saya ambil contohnya penerapan 5 posisi kontrol guru itu, contoh kasus itu siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Minta maaf, sebenarnya tadi mau tayang di YouTube supaya kita bisa menontonnya secara detail dari 5 posisi kontrol guru ini. Tapi langsung saja tentang ini. Baik, kita lanjut dengan 5 posisi kontrol guru ini. Yang pertama itu kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, yang sebagai penghukum akan menyampaikan seperti ini.
hormat pada bendera selama 1 jam. Nah ini pasti masuk ke dalam penghukum. Kemudian kalau yang pembuat merasa bersalah itu misalkan berapa kali ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu. Nah itu dengan kata-kata seperti itu pasti murid akan merasa bersalah. Nah kemudian untuk sebagai teman, kalau sebagai guru, peran guru sebagai teman itu, contohnya misalkan, ayo dong ikut aturan sekolah, tolong bantu ibu ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti itu lagi. Nah ini perannya itu sebagai teman. Sedangkan untuk sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Jadi itu sebagai pemantau. Kemudian yang peran yang sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Misalkan siswa melakukan masalah tadi, kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi peran ini artinya membawa solusi, bahwa siswa sendiri akan mencari solusi, anak sendiri yang berpikir solusinya seperti apa. Jadi saya simpulkan bahwa kelima posisi kontrol ini yang lebih baik diterapkan itu adalah posisi sebagai pemantau dan manajer. Kalau sebagai teman baik dan ada positif ada negatifnya juga. Kalau kita sebagai teman, mereka akan lebih mengandalkan kita daripada guru-guru lain. Jadi seperti itu. Kalau kita bahasa halusnya dan mereka akan merasa mereka akan lebih memprioritaskan guru itu. Kalau misal guru itu yang lebih bersifatnya sebagai teman. Kalau sebagai penghukum dan sebagai pembuat merasa bersalah, itu akan berdampak negatif pada pribadi anak. Jadi seperti itu. Baik, untuk selanjutnya, apakah kita diskusi atau tambah lagi atau cukup dulu? Oke, baik, saya langsung yang terakhir, supaya untuk menutup. Oke, baik, untuk yang berikutnya itu adalah tentang penerapan materi yang terakhir tentang penerapan segitiga restitusi. Untuk kedua materi ini, 5 posisi kontrol guru dengan segitiga restitusi, nanti saya akan bagikan video YouTube-nya, karena tindakan tidak nyatanya itu Bapak Ibu bisa menonton sendiri dalam YouTube. Di sini saya hanya menyampaikan materinya. Segitiga restitusi itu ada 3 tahap. Restitusi itu artinya kita mau menyelesaikan suatu kasus yang ada di sekolah. Untuk penerapan 3 restitusi ini adalah diterapkan untuk menyelesaikan kasus yang berada di sekolah, baik kasus guru maupun kasus peserta didik kita. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah kita memvalidasi tindakan yang salah, dan yang ketiga itu adalah menanyakan keyakinan. Saya kaitkan untuk keyakinan ini, kata lainnya itu kalau dulu kita sebutkan peraturan. Kalau paradigma baru kita tidak menyampaikan peraturan lagi, tetapi kita menggantikan dengan bahasa keyakinan kelas. Jadi contoh-contoh keyakinan kelas itu misalkan nilai religius, kemudian saling menghargai, bekerja sama, disiplin, tata tertib, kebersihan, kesehatan. Kalau peraturan kan misalkan tidak boleh datang terlambat. Nah, tidak boleh datang terlambat itu masuk ke dalam nilai apa? Berarti ke dalam nilai disiplin. Jadi itu termasuk ke keyakinan.
keyakinan. Nah, kalau berkaitan dengan kasus siswa, yang pertama itu menstabilkan identitas itu, saya singkat saja. Contohnya siswa terlambat. Nah, siswa terlambat ini menstabilkan identitas itu kita menanyakan ke siswa, kamu ada masalah apa? Ini kalau siswa bilang saya terlambat, baik sudah. Ini posisi menstabilkan identitas, sama mencontohkan saja. Misalkan siswa terlambat, saya akan panggil siswa menanyakan, ibu lihat tadi, ibu pikir ibu melihat tadi kamu terlambat datang ke sekolah. Kemudian selanjutnya, baik sudah, ibu di sini bukan untuk mencari kesalahan. Kita ini manusia yang tidak luput dari kesalahan. Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Ibu di sini mau mencari solusi bersama. Kita sama-sama mencari solusi untuk menyelesaikan masalah ini. Kemudian untuk validasi tindakan yang salah, guru ini mulai bertanya, kira-kira kenapa datang terlambat? Nah, anak mulai menjelaskan, oh saya tadi malamnya mete bangun terlambat. Nah, itu kita sudah memvalidasi tindakan yang salah. Kemudian kita menanyakan lagi, kira-kira apa yang harus, kira-kira perbuatan itu apakah melanggar keyakinan sekolah? Nanti anak akan menjawab, betul, saya melanggar keyakinan sekolah, yaitu nilai kedisiplinan. Nah, kemudian guru menanyakan lagi, kira-kira apa solusinya supaya jangan terlambat besok paginya? Nah, anak akan memberikan, anak sendiri yang mencari solusi, bukan kita. Mereka sendiri akan mencari solusi. Mungkin dia akan menyampaikan bahwa mulai sebentar malam saya mungkin tidak menggunakan HP untuk main game. Nah, itu akan dibuatkan janji atau dibuatkan semacam kesepakatan antara guru dengan murid tersebut. Kemudian guru akan mengingatkan lagi, kira-kira keyakinan apa yang ada di sekolah kita ini? Kira-kira adik atau anak tersebut akan menjalankan tidak keyakinan itu, misalkan disiplin tadi. Jadi seperti itu. Mungkin konsepnya nanti saya akan kirim di YouTube, itu lebih detail. Saya rasa untuk materi hari ini sampai di sini saja, sampai di segitiga restitusi. Untuk keyakinan kelas Bapak Ibu, saya kemarin sudah coba membuat untuk kelas 11. Keyakinan kelas itu seperti yang saya katakan tadi, kesepakatan kelas, apa-apa yang harus mereka buat di sekolah ini. Mungkin itu kita bisa terapkan kembali ke secara umum Bapak, karena mungkin ada waktu dan sikon yang tidak memungkinkan untuk saya. Saya rasa materi saya hari ini mungkin ada pendapat atau saran dari Bapak Ibu. Mungkin ada, kalau tidak ada berarti saya mengakhiri untuk materi berbagi praktik hari ini. Terima kasih. Ini angkatan ke-11 bisa kita dapat dari berat. Kita punya keyakinan kalau memang pemerintah yang baru, Indonesia Emas, Indonesia Maju, itu yang dicanangkan oleh Jokowi untuk kita semua. Kalau